Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi teman-teman bersama Bangka, Abang Ika di channel Manja Videographer. Oke, tetap membahas seputaran GERD anxiety, psikomatis atau asam lambung yang disertai kecemasan berlebihan. Oke teman-teman, yang lagi bergabung atau yang baru menemukan channel Bangka, alangkah baiknya teman-teman bisa bantu Bangka untuk like, subscribe, agar jujur aja agar menjadi semangat Bangka agar mengupload konten-konten. Nah, buat teman-teman atau menemani teman-teman yang lagi mengalami atau lagi masa penyembuhan, alangkah baiknya teman-teman ya klik tombol subscribe merahnya dan loncengnya jangan lupa, dan teman-teman bisa lihat video-video Bangka di channel video. Nanti teman-teman bisa lihat dari video pertama sampai video ini. Nah, itu udah apa aja, mungkin bisa membantu teman-teman lah sedikit mengobati kecemasan atau mengobati rasa gimana ya, ketenangan lah. Kadang kalau kita lagi mengalami gangguan asam lambung disertai kecemasan itu, kita tuh bawaannya itu kayak melankolis gitu ya kan. Rasanya di hati tuh kayak sedih, tiba-tiba itu susah senang ya pokoknya. Kali aja bisa menemani teman-teman, memotivasi teman-teman. Di sini Bangka bukan psikiater ataupun ahli organ penyakit dalam. Di sini Bangka cuma sharing mengenai GERD anxiety disertai kecemasan berlebihan, gimana cara menanganinya. Insya Allah bisa sedikit membantu lah untuk teman-teman tetap semangat dalam menjalani hidup ini. Oke teman-teman, kali ini Bangka akan membahas bagaimana langkah-langkah atau caranya ketika itu kita terserang GERD anxiety psikomatis atau menderita asam lambung itu ketika cuaca itu lagi musim penghujan atau musim dingin. Apa saja yang bisa teman-teman lakukan? Kalau menurut Bangka yang bisa teman-teman lakukan dan Bangka lakukan sendiri itu, yang pertama-tama itu pastikan kalau teman-teman lagi keluar-keluar jauh gitu kan, usahakan itu pakai jaket. Nah, kalau perlu teman-teman bisa pakai minyak kayu putih atau menghangatkan badan lah. Jangan lupa teman-teman ya mengonsumsi atau mengonsumsi madu, bisa juga air hangat. Teman-teman bisa taruh di Tupperware atau di mana teman-teman, termos kecil ya kan, Tupperware biasanya teman-teman bisa teman-teman bawa. Itu untuk apa gunanya? Karena ketika musim penghujan itu bawaannya kita tuh cepat gimana ya, cepat kayak kumat gitu ya kan, antara rasanya kok cepet kayak panas, dada itu kayak tiba-tiba sensasi kadang muncul ya. Disitulah teman-teman, itu mungkin karena asam lambung teman-teman itu ya belum normal sepenuhnya, itu baru proses pemulihan. Ya itu wajar aja teman-teman, insya Allah tidak berbahaya. Keliengan pasti tetap ada, itu pasti teman-teman. Terus nyeri di dada itu tapi nggak sesering dulu. Nanti kalau untuk penyembuhan itu teman-teman kan pasti kalau udah teman-teman berani kemana-mana itu udah pada tahap penyembuhan teman-teman. Nah, jadi wajar saja ketika teman-teman lagi berpergian nanti tiba-tiba keringat dingin atau di sini dingin kayak berkedut atau mengganjal, terus di sini panas di dada. Itu wajar saja teman-teman, itu ya kayak gitu, itu kan menyolek dia kan kadang-kadang. Itu tandanya kita tuh ya harus minum, penuhi kebutuhan nutrisi kita, terus ya pokoknya vitamin, mineral kita disuruh kita minum. Nah, itu kan sebenarnya respon tubuh lambung kita itu kan karena ya belum normal atau belum pulih 100% sebenarnya gitu teman-teman. Terus apa saja yang teman-teman lakukan ketika cuaca dingin? Bisa pakai kaos kaki. Biasanya tuh kalau cuaca dingin tuh kaki tuh dinginnya itu kayak pertama-tama dulu kita awal-awal itu pasti teman-teman merasakan kan
rasanya itu kayak dingin di kaki. Itu dulu hampir tiap hari. Waktu pertama-tama lagi parah-parahnya itu hampir tiap hari itu dingin kaki itu kayak gimana, kayak di es pokoknya. Pakai, bisa teman-teman pakai kaos kaki, kadang tuh udah tangan pun dingin dulu. Bangka sempat pakai sarung tangan ya. Kalau itu memungkinkan buat teman-teman agar untuk mengurangi rasa dingin untuk menghangatkan tubuh, bisa teman-teman pakai itu ya, minyak kayu putih dan sarung tangan dan pakai jaket. Bisa juga teman-teman pakai ya baby oil itu kan, minyak telon ya. Yang penting menghangatkan tubuh kita teman-teman. Di situ fungsinya apa? Kalau tubuh kita hangat, nanti asam lambung kita otomatis akan menurun kan, secara perlahan itu akan normal kembali ya. Karena pengaruh juga teman-teman, kita cuaca dingin tuh lambung itu paling sensitif sama dinginnya suhu. Kadang dulu kan pernah Bangka belum tahu pertama-tamanya itu karena mandi tuh saking takutnya teman-teman, karena pernah mandi itu air dingin, tiba-tiba itu keliangan teman-teman, keliangan terus rasanya panas, gak mau naik lagi lah, pokoknya nyeri di mana-mana. Ternyata sebelum Bangka tahu itu lambung itu paling cepat kalau terkena suhu dingin. Ternyata begitu teman-teman. Buat teman-teman yang lagi parah-parahnya atau lagi mengalami fase yang baru-baru terkena, itu alangkah baiknya mandi itu tetap teman-teman. Tapi ya teman-teman harus pakai air hangat ya kan. Awal-awalnya gitu, nanti lama-kelamaan insya Allah teman-teman mulai membaik, bisa lah air dingin tuh pasti bisa teman-teman. Nanti biar Bangka jelasin gimana caranya agar tidak takut mandi di video next selanjutnya. Itu berhubungan juga dengan rasa dingin atau suhu dingin. Teman-teman bisa lakukan seperti itu tadi teman-teman. Bisa lah, teman-teman pun jangan terlalu gimana ya, kalau lagi berpergian itu jangan terlalu sering kena angin, karena yaitu terkadang nanti itu Bangka pernah coba dulu pergi jauh gitu kan, walaupun pakai jaket tapi sering kena angin itu nggak baik juga. Nanti kayak perutnya begal lagi ya, sendawa lagi, kayak nggak nyaman, rasa nyaman itu akan timbul lagi teman-teman. Karena apa? Karena lambung kita itu belum normal sebenarnya, seperti itu. Jadi buat teman-teman itu ya bersabar ya kan. Pastilah kita akan seperti dulu yang bisa kena angin yang itu kan, asalkan ya teman-teman tetap jaga 3 PR-nya ya teman-teman: pola makan, pola hidup, pola pikir, sama religinya teman-teman. Insya Allah teman-teman akan cepat itu, nggak perlu waktu bertahun-tahun. Ada banyak teman-teman di luar sana yang bertahun-tahun. Karena apa? Ya karena nggak mau dilatih, dia nggak mau coba. Awalnya kita coba dulu, kira-kira udah nggak kuat. Kalau kita takut pasti atau cemas itu pasti ada teman-teman paksakan dulu pelan-pelan pergi kemana gitu kan. Itu harus dilatih teman-teman. Kalau nggak dilatih, kita di rumah terus banyak ngalamu, nanti down lagi ya, kumat lagi, banyak pikiran kemana-mana. Yang seperti video-video Bangka bisa teman-teman lihat, pikiran-pikiran negatif itu pasti muncul ketika kita berdiam diri di kamar, nggak berani ngapa-ngapain ya. Itu membuat tubuh kita itu gimana ya, tidak responsif gitu kan, tidak kita latih. Kita kan ini kan karena dulu kita fokus, maksudnya berbulan-bulan karena sakit asam lambung itu beda, sudah Bangka jelaskan, beda dengan penyakit yang lain teman-teman. Jadi kita tuh melatih diri kayak dari bayi lagi gitu ya. Jadi butuh penyesuaian untuk menghadapi situasi. Di situ teman-teman, terkadang karena kita mengalami anxiety psikomatis, hal-hal yang tidak berbahaya itu bagi kita tuh berbahaya sekali teman-teman. Respon otak kita itu menyampaikannya itu sangat berlebihan. Itulah kenapa kita punya kecemasan berlebihan, itu beda dengan yang lain. Insya Allah lama-kelamaan itu cemasnya itu akan hilang ketika asam lambung itu akan normal sendiri. Itu bawaan dari asam lambungnya teman-teman. Jadi teman-teman nggak perlu takut atau tidak perlu terlalu mikir lah kalau mau melakukan sesuatu. Yang penting lakukan dulu.
ketika tubuh kita meresponnya atau lemes, keliengan itu, teman-teman ya langsung lakukan minum air hangat. Pokoknya gitu yang manis-manis, makan walaupun makannya jangan diforsir, maksudnya bertahap yang Bangka jelaskan kemarin, bisa teman-teman lihat pokoknya videonya lengkap itu. Insya Allah bisa membantu teman-teman. Seperti itulah teman-teman. Oke, sepertinya cukup. Biar tidak lama-lama, nanti kita bahas di next selanjutnya gimana caranya buat teman-teman yang ingin tanya-tanya atau yang lagi mengalami apa-apa, silahkan komen di bawah. Nanti Bangka insya Allah kalau bisa bantu, Bangka bantu ya teman-teman. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.